Halo semuanya, saya Ferdian Rizky. Di video kali ini kita akan membahas insert function yang berfungsi untuk menambahkan elemen ke dalam queue. Sebelum kita lanjut membahas lebih detail, teman-teman yang belum memahami konsep daripada queue dengan linked list, wajib untuk menyimak video saya sebelumnya yang membahas konsep dasar queue dengan linked list. Bagi teman-teman yang sudah menyimak video tersebut, mari kita lanjutkan untuk menyimak video ini. Jadi, ketika fungsi insert dipanggil, maka elemen bernilai 7 akan ditambahkan ke dalam queue. Yang harus dipahami di sini adalah cara kerja dari fungsi insert itu sendiri, yakni memasukkan elemen ke dalam queue yang nilai elemennya sesuai nilai dari variabel 6 bertipe data integer. Di sini kita deklarasikan variabel pointer bernama temp bertipe struct node. Lalu ada fungsi malloc yang secara rinci sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Garis besarnya, fungsi malloc ini akan membuat node baru dan mengalokasikan alamat node tersebut di memori. Variabel temp adalah sebuah pointer yang berfungsi menyimpan alamat memori. Jika fungsi malloc mereturn null, maka memori sudah penuh. Null akan diteruskan ke temp. Lalu pernyataan if akan memeriksa. Jika temp sama dengan null, maka kondisi queue overflow. Overflow berarti memori penuh. Namun, sangat kecil kemungkinan pernyataan if ini bernilai true, mengingat alokasi memori yang dibutuhkan untuk menjalankan program sederhana ini tidaklah begitu besar, terkecuali kita sebagai user memasukkan terlalu banyak node di dalam program. Semua kode ini merupakan fokus utama dari fungsi insert, bertanggung jawab memasukkan elemen ke dalam queue. Saya akan menjelaskan kepada teman-teman langkah kerjanya. Temp akan selalu menyimpan alamat node baru yang baru saja kita tambahkan. Misal, seperti contoh yang tadi, fungsi insert ini dipanggil dengan nilai 6 sama dengan 7, maka 7 akan diteruskan ke temp info yang merupakan bagian info dari node baru. Sehingga elemen bernilai 7 akan dimasukkan ke dalam queue. Saat ini, queue masih kosong dan tidak ada elemen apapun dalamnya. Dan ketika antrian atau queue dalam keadaan kosong seperti ini, maka nilai front dan rear keduanya sama dengan null. Dan ketika fungsi insert dipanggil dengan nilai 6 sama dengan 7, maka 7 akan diteruskan ke info temp yang merupakan bagian info dari node baru. 7 akan diteruskan ke sini, yang sama artinya 7 sebagai elemen baru telah berhasil ditambahkan ke dalam queue. Temp link atau bagian link dari node baru akan diberi nilai null. Null akan diinisialisasikan di sini. Kita perlu pahami bahwa ketika sudah ada 100 node sekalipun dalam linked list kita, lalu kita ingin menambahkan sebuah node baru ke dalam linked list, maka node tersebut akan selalu ditambahkan dari rear end atau bagian akhir dari linked list. Node baru tersebut juga akan selalu menjadi node terakhir dalam linked list. Dan bagian link dari node terakhir akan selalu diberi nilai null. Jadi, memberi nilai null ke temp link atau bagian link dari node baru adalah hal yang wajib dan harus dilakukan. Dengan demikian, di sudut pandang linked list, node berhasil ditambahkan. Sementara, dalam sudut pandang queue, elemen baru telah berhasil dimasukkan. Perlu diperhatikan di sini bahwa nilai front dan rear masih sama dengan null. Maka keduanya perlu kita perbarui. Fungsi insert ini akan dipanggil dengan nilai 6 sama dengan 7. Fungsi malloc akan membuat node baru, lalu menyimpan alamat node tersebut ke temp. Maka temp info, yakni bagian info dari node baru, akan diberi nilai 6 yang sama dengan 7. Dan bagian link dari node baru, yakni temp link, akan diberi nilai null. Ketika pernyataan if ini diperiksa, nilainya true, karena nilai front pada saat ini sama dengan null. Sehingga front akan diberi nilai temp yang akan menyimpan alamat node baru ini. Kemudian, nilai front akan diperbarui menjadi sama dengan alamat node baru. Misalkan alamatnya adalah 1002, maka front akan menyimpan alamat tersebut. Perlu diingat di sini bahwa front dan rear keduanya variabel pointer yang selalu bertugas menyimpan alamat memori. Pernyataan if ini hanya akan bernilai true
jika node yang ditambah ke linked list atau elemen yang dimasukkan ke dalam queue adalah elemen yang pertama. Jadi seperti inilah gambaran linked list atau antrian yang berisi satu elemen. Karena pada dasarnya fungsi ini hanya bisa dijalankan untuk menambahkan elemen pertama saja. Selain elemen pertama tidak akan bisa. Nah kemudian jika kita jalankan kembali fungsi insert ini, maka nilai atau pernyataan if ini akan bernilai false. Ketika pernyataan if ini bernilai true, maka bagian else tidak akan dieksekusi, sementara pernyataan rear sama dengan temp yang berada di luar blok if else akan dieksekusi. Ketika nilai rear masih sama dengan null, maka perlu kita perbarui menggunakan pernyataan rear sama dengan temp. Nilai rear akan menyimpan alamat node baru. Dengan demikian, pointer rear akan selalu berpindah posisi ke node baru yang baru saja kita tambahkan. Kemudian, jika fungsi insert dipanggil lagi bersamaan dengan variabel 6 yang diberi nilai 25, maka sebuah node baru akan dibuat dengan bantuan pernyataan ini. Bagian info dari node baru akan diberi nilai 25. Dan bagian link dari node baru akan diberi null. Misal, alamat node ini adalah 1006, maka node sebelumnya perlu diperbarui untuk menyimpan alamat node baru. Karena pernyataan if bernilai false, maka bagian else ini akan dieksekusi. Rear link berarti bagian link dari node ini yang diberi nilai temp. Temp akan menyimpan alamat node baru yakni 1006 yang akan diteruskan ke rear link sebagai bagian link dari node ini. Oke, jadi seperti inilah langkah teknis ketika dua node saling dihubungkan bersama-sama, di mana node sebelumnya menyimpan alamat node selanjutnya. Nah, karena saat ini letak pointer rear tidak pada posisi yang tepat, maka nilai rear perlu kita perbarui. Rear harus selalu berada di akhir linked list. Dan pernyataan inilah yang akan memberikan nilai temp sebagai alamat node baru yakni 1006 yang akan diteruskan ke rear. Dengan demikian, pointer rear akan berpindah posisi ke node ini. Jadi seperti inilah cara kerja dari fungsi insert yang bisa dijalankan terus-menerus secara kontinu sesuai keperluan. Nah, pada kasus ini dilihat dari dua sudut pandang, baik linked list ataupun queue, program sudah punya dua elemen. Perlu diingat kembali bahwa node baru atau elemen baru pada queue hanya dapat ditambahkan dari ujung belakang atau rear end. Jadi demikianlah video insert function. Topik bahasan akan dilanjutkan dengan delete function yang disingkat dengan del function yang berfungsi untuk menghapus elemen dari queue. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.